Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pelajaran IPA kelas 7 semester 2. Untuk memulai aktivitas hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat, sehat walafiat, dan selalu ceria ya. Untuk yang sakit semoga diberikan kesembuhan dan kesabaran. Baiklah, mari kita akan lanjutkan inti materi berikutnya yang B, yaitu metabolisme. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabol yang artinya perubahan atau transformasi. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup, mulai dari makhluk bersel satu yang sangat sederhana seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, sampai kepada manusia, makhluk yang susunan tubuhnya sangat kompleks. Di dalam proses ini, makhluk hidup mendapat mengubah dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan hidupnya. Metabolisme juga bisa diartikan sebagai keseluruhan proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh organisme yang diawali dengan substrat awal dan diakhiri produk akhir. Metabolisme berkaitan dengan berbagai proses dalam tubuh yang mengubah makanan dan zat lain menjadi energi dan produk sampingan metabolik lain yang digunakan oleh tubuh. Metabolisme bertujuan untuk menghasilkan energi yang berguna sebagai aktivitas kehidupan, baik tingkat sel atau seluler, yaitu pembelahan sel, transfer molekul yang keluar dan ke dalam, maupun tingkat individu seperti membaca, menulis, berjalan, berlari, dan sebagainya. Fungsi metabolisme. Metabolisme memiliki 4 fungsi spesifik. Yang pertama yaitu untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Yang kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor, unit pembangun bagi makromolekul sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lain. Yang keempat, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Metabolisme sel mencakup semua proses kimia di dalam sel. Tanpa metabolisme, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Produk metabolisme disebut metabolit. Metabolisme meliputi proses sintesis dan proses penguraian senyawa. Untuk proses sintesis bisa kita sebut anabolisme, sedangkan penguraian senyawa katabolisme. Kita akan membahas tentang katabolisme. Katabolisme sendiri merupakan reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks organik menjadi sederhana anorganik yang menghasilkan energi. Untuk dapat digunakan oleh sel, energi yang dihasilkan harus diubah menjadi adenosin trifosfat. Katabolisme bersifat eksergonik, yaitu melepaskan energi.
berfungsi sebagai penyedia bahan baku dan penyedia energi kimia. Contoh katabolisme adalah respirasi sel, yaitu proses penguraian bahan makanan yang bertujuan menghasilkan energi. Bahan baku respirasi sendiri adalah karbohidrat, asam lemak, dan asam amino. Sedangkan hasil dari respirasi adalah karbon dioksida, uap air, dan energi. Katabolisme respirasi terbagi menjadi dua, katabolisme aerob dan katabolisme anaerob. Katabolisme aerob dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, proses glikolisis. Proses glikolisis terjadi di dalam sitoplasma sel. Tahap kedua, siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Proses ini terjadi di dalam mitokondria. Yang ketiga, sistem transfer elektron. Sistem transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Untuk katabolisme anaerob terjadi melalui proses fermentasi. Energi yang dihasilkan pada respirasi aerob lebih banyak dibandingkan respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob, energi yang dihasilkan sebanyak 36 ATP, sedangkan respirasi anaerob hanya 2 ATP. Yang kedua, anabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks melalui proses sintesis. Anabolisme bersifat endergonik, menyerap energi, berfungsi untuk membangun dan menumbuhkan sel-sel baru, serta memelihara jaringan tubuh. Anabolisme merupakan energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Anabolisme yang dari energi cahaya disebut fotosintesis, sedangkan anabolisme dari energi kimia disebut kemosintesis. Contoh dari anabolisme. Prosesnya ya, proses anabolisme, yaitu yang pertama pada proses fotosintesis. Fotosintesis pasti terjadi pada tumbuhan, di mana merubah karbon dioksida dan uap air menjadi glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Yang kedua, sintesis protein. Sintesis protein melibatkan konstruksi protein dari asam amino esensial. Yang ketiga, sintesis karbohidrat, di mana degenerasi gula seperti laktosa dan sukrosa berubah dalam bentuk glukosa. Seluruh proses ini dihasilkan oleh stimulasi hormon insulin. Yang keempat, mitosis, di mana satu sel diubah menjadi 2 sel identik, dikenal dengan pembelahan sel. Alasannya terjadi mitosis adalah untuk mengganti sel yang telah usang. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi untuk hari ini selesai. Semoga bermanfaat. Untuk tugas menyusul kemudian, Umis akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.